Shalom. Kembali saya menyapa Jemaat El Gibor dari gereja ini. Saudara bisa melihat masih tetap seperti yang dahulu. Saya berharap dan berdoa supaya saudara tetap bersemangat. Jangan berputus asa, karena Tuhan tidak pernah tidur untuk saudara dan saya. Masih dalam suasana kebangkitan Kristus, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Karena ini masih suasana kebangkitan, karena kita akan mendapatkan begitu banyak macam berkat melalui kebangkitan Kristus yang sudah kita rayakan beberapa waktu yang lalu. Alkitab mencatat bahwa begitu banyak orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian sebelum Kristus dibangkitkan. Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang punya kuasa kebangkitan. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Oke, saudara, Elia pernah membangkitkan anak perempuan janda Sarfat, saudara, dari kematian. Yang sakitnya waktu itu sangat keras sampai gak ada napasnya lagi. Saudara, kalau zaman dulu ada sakit yang demikian keras sehingga tidak ada napasnya lagi, itu sanggup dibangkitkan dari kematian. Hari-hari ini kita melihat COVID-19, saudara, begitu banyak sekali orang-orang yang kesaksian di mana mereka ditolong Tuhan. Pada waktu mereka nafasnya sesak sekali, tinggal satu-satunya, tapi mereka berteriak dan mereka berharap pada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengalami kebangkitan dari orang mati. Elisa juga pernah membangkitkan anak perempuan Sunem dari kematian. Saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah membangkitkan anak perempuan Yairus. Di dalam Matius 5 ayat 41-42 dikatakan Talita kum, yang artinya hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri. Saudara, sebelum Tuhan Yesus mengalami kebangkitan dari orang mati, dari kematiannya, saudara, dia sudah punya kuasa, karena dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi dia sudah membangkitkan anak perempuan Yairus. Kebetulan yang kita bahas ini anak perempuan, saudara. Jadi puji Tuhan, haleluya, di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan dari kematian. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus dibangkitkan dari kematian? Mengapa, saudara? Dia harus membuktikan kepada semua orang bahwa dia bangkit dari kematian. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 28. Saudara, ada begitu banyak ayat, saudara, yang kita tidak akan membaca semua karena terlalu panjang. Tetapi saudara cuma merenungkan semua itu di rumah, saudara. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, saudara, sia-sia pemberitaannya. Jadi pemberitaannya dianggap hoax, saudara. Dan sia-sia juga kepercayaan kami. Percuma kita percaya. Tetapi bersyukur pada pagi hari ini, saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian. Dia bahkan sudah mengalahkan maut. Dia ingin membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut
yang merupakan musuh terakhir saudara, itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Saudara, ada begitu banyak berkat kebangkitan Yesus yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari. Tetapi pada pagi hari ini kita mau membahas beberapa poin saudara, melalui 1 Korintus 15 ayat 12-28 saudara. Ada beberapa poin saudara yang menjadi berkat bagi kita semua. Poin yang pertama di dalam ayat ke-18, bahwa firman Tuhan berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tidak selamanya, tidak mati selamanya. Saudara, ayat ke-18 saya ulangi lagi saudara. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan saudara, maka orang-orang yang di dalam Kristus juga akan mati saudara. Tetapi kita bersyukur karena Yesus bangkit, maka kita semua tidak akan binasa. Katakan bersama dengan saya, kita tidak binasa. Aku tidak binasa. Ayat ke-22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, selama kita persekutuan di dalam Adam, semua kita dahulu saudara, dalam persekutuan dengan Adam, kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Selama kita adalah keturunan Adam dan Hawa, kita semua membawa bibit dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena persekutuan dengan Tuhan Yesus membawa kehidupan bagi kita semua. Kita tidak binasa. Jadi pastikan bahwa saudara dan saya sudah mengalami persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan bersama dengan saya, amin. Kita bersyukur saudara kepada Tuhan Yesus karena kebangkitannya saudara. Maka kita tidak turut dihukum. Kita tidak turut dimusnahkan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, hanya dengan modal percaya. Dengan modal percaya, maka ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya apa? Kematian yang pertama saudara tidak akan menguasai kita saudara, tidak akan membinasakan kita. Kematian selama kita di dunia ini saudara, itu tidak akan membinasakan kita. Yang bisa membinasakan orang adalah kematian yang kedua saudara. Pada waktu orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ada di neraka kekal. Kita bersyukur pada pagi hari ini saudara, kita semua diciptakan bukan untuk binasa, karena ada kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, kesempatan COVID-19 ini saudara, kita mau belajar untuk menabur kasih kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, di luar sana banyak orang yang sedang antri menuju neraka. Hukumnya Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan binasa. Bukan berarti Tuhan tidak ada kasih saudara, karena kasihnya kepada manusia. Tuhan bukan hanya mengasihi anak-anaknya saudara, Tuhan mengasihi semua ciptaan yang ada di dunia ini saudara. Jadi orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, semua Tuhan sayang. Jadi kita harus belajar. Kita mau merebut sebisa mungkin jiwa-jiwa yang binasa itu, yang
akan binasa. COVID-19 mungkin bisa membunuh tubuh ini, saudara. Tetapi COVID-19 tidak bisa membinasakan kita, saudara, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya Tuhan Yesus, rohnya akan dihidupkan. Jadi kita harus pastikan dan kita harus menjaga iman kita dengan teguh, agar pada waktu kita dipanggil, adakah iman di bumi ini? Kita masih ada iman. Itu poin yang pertama, saudara. Apa berkat kebangkitan itu, saudara? Poin yang kedua, di dalam ayat ke-19, 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara tahu bahwa hidup manusia itu hanya sementara, sedangkan hidup yang kekal itu nanti setelah kematian ini, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau pengharapan kita hanya jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Artinya, saudara, pengharapan kita bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, saudara. Kita juga ada pengharapan yang penuh untuk masa yang akan datang setelah ada kematian. Jadi poin yang kedua, dengan kuasa kebangkitan, nomor 1, tidak binasa. Nomor 2, ada pengharapan. Katakan bersama dengan saya, ada pengharapan. Saudara, pengharapan kita itu pengharapan yang pasti. Pengharapan kita itu bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi untuk masa yang kekal. Saudara tahu bahwa pengharapan itu penting sekali. Tanpa pengharapan maka orang itu seperti robot, saudara. Mati selagi hidup, selagi bernafas di dunia ini. Hari-hari ini, saudara, banyak sekali orang-orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus. Mereka tidak punya pengharapan, saudara. Mereka gampang sekali berputus asa. Mereka gampang sekali bunuh diri. Dan hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang yang bunuh diri ketika mereka dipecat dari pekerjaannya. Banyak sekali orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mereka bunuh diri. Di Singapura, saudara, kapan itu saya melihat, karena disuruh lockdown, saudara, sehingga mereka tidak bisa berjualan lagi, maka barang-barang itu dilemparkan, saudara, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ada salah satu bintang film yang senior, saudara, beberapa hari yang lalu saya kaget, saudara. Dia menderita sebuah penyakit dan dia mengatakan, terserah saya mau ditaruh di surga ya boleh, di neraka ya boleh. Saudara, itu artinya apa? Karena dia tidak punya pengharapan. Dia tidak tahu bahwa di dalam Kristus ada surga yang pasti. Saudara, saya baru-baru ini melihat, saudara, di Cina katanya ada virus lagi, saudara, ada COVID lagi, saudara. Karena pemerintahannya takut kalau rakyatnya trauma lagi seperti yang lalu. Karena begitu banyak orang-orang Wuhan yang trauma, saudara, dan stres kalau di lockdown. Sehingga walaupun ada penambahan di dalam virus, saudara, COVID, saudara, tetapi tidak akan di lockdown. Saudara, selama kita berharap pada Tuhan Yesus, maka pengharapan kita bukan pengharapan yang hoax, saudara. Selama kita berharap pada Kristus, pengharapan kita itu pasti fajar yang merekah di pagi hari. Saudara, saya melihat, saudara, banyak orang-orang Italia yang berdoa di pinggir jalan dan mereka minta ampun, saudara. Saya melihat pemerintahan US, saudara, berdoa dan bertobat, saudara. Di mana-mana mereka mulai mencari wajah Tuhan.
Selama orang mencari Tuhan, saudara, Tuhan yang benar, maka ada pengharapan. Jadi selama saudara terus bergantung kepada Tuhan Yesus, maka ada pengharapan, saudara. Selama kita punya pengharapan dalam Kristus, saudara, kita bisa merasakan damai walaupun di tengah COVID. Kita bisa merasa damai walau di tengah krisis. Karena pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Jangan kita berharap pada manusia. Saudara, kita harus berdoa untuk presiden kita, untuk Sri Mulyani, saudara, sebagai Menteri Keuangan. Saudara, mereka hari-hari ini wajahnya itu kusut. Kita harus mendoakan mereka, kita harus mensupport mereka, saudara. Karena secara manusia mereka itu sudah sangat putus asa, saudara. Sampai Sri Mulyani mengatakan rakyat Indonesia harus berjaga-jaga untuk krisis, karena dia takut kita tidak bersiap-siap, saudara. Dan kita melihat sendiri di China, saudara, pertumbuhan ekonomi minus 6, sekian, saudara. Saudara berpikir bahwa saya pun tidak mengalami krisis, saudara. Di toko kami juga mengalami yang namanya penurunan omset, saudara. Tetapi karena pengharapan kami adalah Kristus, maka pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Saya juga mengalami, saudara. Saya berdoa untuk saudara semua yang mengalami krisis ekonomi melalui COVID-19, melalui wabah COVID-19 ini, agar saudara juga berharap pada Kristus, saudara. Saya setiap hari saya berdoa, saudara. Saya bergumul, saya berdoa, saya bergumul di depan toko. Saya berdoa, saya tumpang tangan, saudara. Saya berdoa karena saya tahu satu-satunya pertolongan saya adalah dari atas. Kalau sekitar saya semua pagar tembok tinggi, tetapi dari atas dia bukakan pintu berkat. Kalau dia yang buka pintu, saudara, nggak ada yang menutup. Saya mengalami itu, saudara, di mana di tengah krisis Tuhan menitikkan berkat. Jadi Tuhan kita terlalu sanggup untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Karena Allah kita, Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang hoax, saudara. Tuhan kita adalah Allah yang sumber segala berkat dan mujizat. Jadi saya berdoa supaya saudara tetap bersuka cita walaupun di tengah badai, saudara. Itu poin yang kedua, berkat kebangkitan. Berkat yang ketiga, saudara, di dalam ayat ke-20, 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara, berkat yang ketiga adalah bahwa kita akan dibangkitkan. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian, maka kita semua akan dibangkitkan. Saudara, karena di dalam diri Tuhan Yesus ada kuasa kebangkitan. Di dalam diri saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ada kuasa kebangkitan. Katakan bersama dengan saya, ada kuasa kebangkitan. Di dalam saya ada kuasa kebangkitan. Di dalam ayat ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Saudara, dengan persekutuan dengan Adam, maka kita akan mati. Dengan persekutuan dengan Kristus, kita akan dihidupkan kembali. Dan syarat untuk menerima kuasa kebangkitan itu ada di dalam ayat ke-23. Saudara dan saya masih berharap mengalami kuasa kebangkitan, karena selama kita hidup di dunia ini, kita masih ada kesempatan, saudara. Di dalam ayat ke-23 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan, saudara. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Jadi syaratnya untuk mengalami kebangkitan itu apa, saudara? Kalau saudara lihat dari ayat ini, kita harus menjadi miliknya. Saudara, kita harus kasih tanda ini, saudara. Pastikan bahwa saudara dan saya sudah menjadi miliknya. Orang yang menjadi milik Kristus tidak menyediakan dirinya untuk melakukan dosa, tidak sengaja untuk terus berbuat dosa. Saudara, saya baru dengar kesaksian dari seorang pelayan Tuhan, saudara, yang ada di Jakarta, saudara, jauh dia nggak di sini, saudara. Anak Tuhan itu enak-enak berbuat dosa dan berbuat zina, kawin lagi, saudara. Dan dia mengatakan, Tuhan itu masih sayang dengan saya. Buktinya, saya nggak diapa-apain. Saya berbuat dosa, saya nggak diapa-apain. Saudara, jangan-jangan dia adalah anak gampang, saudara. Di mana ada anak-anak saudara dan saya bukan anak-anak gampang. Kalau kita adalah miliknya, saudara, kalau kita berbuat dosa pasti kita dihajar oleh Tuhan. Jadi pastikan saudara tetap masih diproses oleh Tuhan. Karena pemrosesan dari Tuhan itu penting. Itu membuat kita menjadi semakin kudus. Yang setuju katakan amin. Jangan kita berputus asa apabila kita diproses. Karena ada berkat kebangkitan yang tersedia untuk saudara dan saya. Kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 6. Firman Tuhan berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Saudara, kebangkitan pertama adalah kebangkitan rapture. Apakah saudara rindu mengalami rapture? Saudara, yang kita harus kejar adalah kebangkitan pertama. Kita harus kejar yang kloter pertama, saudara. Karena setelah kloter pertama, kita melihat, saudara, di dalam Wahyu 20 ayat 6 dikatakan, berbahagia dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi kloter pertama ini saja, ya saudara, maka kematian tidak berkuasa lagi. Jadi nanti kalau orang-orang yang sudah mengalami rapture, saudara, mereka akan pakai tubuh kemuliaan sama seperti Kristus. Yang tertinggal, maka mereka kemungkinan masih bisa berbuat dosa dan mereka tidak memakai tubuh kemuliaan. Ingat-ingat, ya saudara. Jadi kita harus ingat-ingat, saudara. Kejar itu kloter yang pertama. Jangan sampai tertinggal, saudara. Kalau sampai tertinggal, saudara, kita akan sedih dan kecewa. Matius 27 ayat 52 sebagai ayat yang terakhir, saudara. Dan kuburan terbuka
Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi suatu saudara, sudah sangat dekat waktunya saudara. Semua tanda-tanda itu sudah hampir semua digenapi. Ini firman ini tercatat di dalam Alkitab bahwa kuburan terbuka, banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Nah, kita sedang menantikan kebangkitan yang pertama. Jadi ada 3 hal saudara yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang berkat kebangkitan saudara. Yang pertama, dengan melalui kebangkitan Kristus maka saudara dan saya tidak binasa. Yang kedua, ada pengharapan yang pasti. Yang ketiga, ada kebangkitan. Ayo semangat saudara. Jemaat El Gibor, Ciayo. Saudara tahu ada Ciayo. Ciayo dalam bahasa Chinese itu artinya tambah minyak. Semangat artinya. Jadi ayo kita semangat. Walaupun dunia ini sedang diwabah COVID-19, karena pengharapan kita itu pasti. Demikianlah firman Tuhan. Saya berdoa biarlah saudara semua dipelihara di dalam kasih Kristus. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk jemaat El Gibor yang Kau kasihi. Kami berdoa agar Kau tutup bungkus setiap keluarga yang ada di dalam jemaat El Gibor. Hindarkan kami daripada segala wabah COVID-19. Kami berdoa supaya Engkau yang bukakan pintu berkat, Engkau yang bukakan pekerjaan baru, lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami bisnisnya terhalang, terganggu, bahkan bisnisnya tertutup akibat COVID-19 ini. Kami berdoa agar Kau sendiri yang bukakan pintu berkat bagi mereka. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang mengalami akibat daripada COVID-19 ini sehingga bisnis mereka terganggu, atau yang sedang sakit, yang sedang bisnisnya terganggu. Saudara boleh mengangkat tangan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa kebangkitan Kristus turun atas saudara-saudara semua. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang melihat semua kami anak-anak-Mu El Gibor yang sakit, Kau berikan sembuhannya Tuhan. Yang putus pengharapan, Kau berikan pengharapan yang pasti ya Bapa. Yang mengalami Tuhan Yesus bisnisnya terganggu Tuhan Yesus, Engkau sanggup membukakan lapangan pekerjaan yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup kekal selamanya. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup selamanya, kita mengucap syukur berdoa. Semua katakan amin.